Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya, pemirsa, Amerika Serikat mencatat ekonomi di kuartal 3 2020 tumbuh 33% secara tahunan. Kebangkitan ekonomi tersebut diharapkan berdampak pula pada perekonomian Indonesia. Ekonomi Amerika Serikat pada kuartal ketiga melonjak 33% secara tahunan setelah sebelumnya mencatatkan kontraksi hingga 32,9% pada kuartal 2 dan menjadi kontraksi terdalam sejak 1947. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat bahkan tercatat rekor pada kuartal ketiga 2020 karena pemerintahan Donald Trump mengeluarkan lebih dari 3 triliun dolar Amerika untuk dapat mendorong pemulihan daya beli yang menurun akibat pandemi COVID-19. Kebangkitan ekonomi Amerika Serikat diharapkan juga akan menjadi salah satu stimulus bagi bangkitnya perekonomian di Indonesia, mengingat posisi Amerika Serikat sebagai salah satu mitra strategis kerjasama ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menempati posisi terbesar kedua setelah ekspor ke China. Adapun pada September lalu, ekspor ke Amerika Serikat mencapai 1,69 miliar dolar Amerika Serikat, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,62 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal Amerika Serikat menempati posisi ketujuh dengan investasi terbesar pada kuartal ketiga 2020 dengan nilai investasi akumulatif Januari hingga September sebesar 480,1 miliar dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai aktivitas ekonomi sejumlah negara sudah menunjukkan pemulihan. Pemulihan terjadi pasca pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada penurunan ekonomi sejumlah negara di kuartal kedua lalu. Kalau kita lihat aktivitas perekonomian pada triwulan ketiga tahun 2020 telah menunjukkan adanya pemulihan sesudah mengalami tekanan yang sangat berat pada triwulan kedua 2020 akibat dilaksanakannya pembatasan sosial berskala besar di seluruh dunia dengan diumumkannya pandemi COVID-19 oleh World Health Organization. Jadi triwulan kedua kondisi ekonomi di Indonesia sama dengan banyak negara di dunia mengalami tekanan berat dan kita lihat untuk triwulan ketiga sudah menunjukkan pemulihan secara berangsur. Perkembangan tersebut sejalan dengan revisi proyeksi tahun 2020 untuk pertumbuhan ekonomi dunia oleh International Monetary Fund atau IMF, di mana global growth untuk tahun 2020 direvisi tadinya 5,2% kontraksi yang merupakan. Pemulihan ekonomi global diharapkan mampu mendorong kondisi stabilitas sistem keuangan pada kuartal 4 2020 akan tetap terjaga. Untuk itu KSSK akan terus menjaga dan melihat semua indikator perekonomian. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ditanggapi berbeda oleh dua kandidat Presiden Amerika Serikat pada pemilihan presiden tahun ini, yakni Donald Trump dan Joe Biden. Donald Trump menyambut baik laporan produk domestik bruto Amerika Serikat di kuartal 3 lalu. Trump menyebut laporan ini sebagai yang terbaik dalam sejarah negaranya. Calon presiden dari Partai Republik ini, seperti dikutip Reuters, menyatakan rilis PDB ini sebagai hal yang menyenangkan sebelum pelaksanaan Pilpres pada 3 November. Namun penantang Trump, Joe Biden, justru menyoroti pemulihan yang belum sepenuhnya terjadi dan percepatan pertumbuhan yang justru cenderung melandai. Menurut Biden, perekonomian Amerika Serikat diibaratkan masih berada pada jurang yang dalam dan pemerintahan Donald Trump masih belum mampu keluar dari jurang tersebut. Ya, pemirsa, di tengah merosotnya perekonomian dunia akibat pandemi COVID-19, ternyata Amerika Serikat berhasil bangkit dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang naik sebesar 33% secara tahunan di kuartal 3 2020. Dan kita akan membahas topik yang menarik kali ini bersama dengan rekan Mangi Vera Celong. Halo, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang Fajar. Halo Mangi, selamat siang. Iya, selamat siang Fajar. Iya, halo, selamat siang Mangi. Fajar. Iya Fajar, selamat siang.
Ya, halo rekan Fajar. Ya, oke. Mangi, ini bagaimana kemudian menanggapi data terkait ekonomi Amerika Serikat yang tumbuh di kuartal 3 cukup signifikan begitu ya? Apa yang bisa Anda sampaikan terkait hal ini? Ya, baik, terima kasih rekan Fajar Wayong. Ya pemirsa, untuk mengukur perekonomian di suatu negara, kita bisa melihat dari pendapatan negara yang diraih ya oleh negara tersebut, di mana sebenarnya pendapatan negara ini juga bisa mengukur apakah negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara yang makmur dan cukup tumbuh atau juga berkembang. Di mana untuk Indonesia sendiri sebenarnya pendapatan negara ya ini terbagi atas dua bagian, yaitu pendapatan negara yang berasal dari pajak dan juga pendapatan negara yang berasal dari bukan pajak. Dan untuk pendapatan negara yang berasal dari pajak, ini contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH, kemudian pajak bumi dan bangunan ya atau PB, dan juga pajak ekspor dan juga impor. Yang kemudian untuk pendapatan negara yang berasal dari bukan pajak, ini contohnya adalah pendapatan yang berasal dari BUMN dan juga pendapatan yang berasal dari sumber daya alam. Dan ternyata saat ini sayangnya pendapatan negara hampir di seluruh dunia ini terganggu karena adanya pandemi COVID-19, yang mana menurut data dari WHO, pandemi COVID-19 ini menjangkit lebih dari 200 negara di dunia termasuk Indonesia ya, yang mana secara tidak langsung adanya pandemi COVID-19 ini juga mengganggu kinerja ekspor dan impor Indonesia. Dan salah satu penyebab ya terganggunya kinerja ekspor dan impor di Indonesia sendiri adalah karena negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia ini mengalami resesi. Contohnya seperti Amerika Serikat, lalu Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan juga Singapura. Namun ternyata beberapa waktu lalu salah satu negara yang menjadi mitra dagang Indonesia yaitu Amerika Serikat ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal ketiga 2020, yaitu meningkat sekitar 33% secara tahunan ya, yang mana memang sebelumnya kita tahu di kuartal kedua 2020 perekonomian Amerika Serikat ini terkontraksi sekitar 32% dan kemudian di kuartal 1 ini terkontraksi sekitar 4,8%. Nah, kemudian akhirnya di kuartal ketiga 2020 ini bisa kembali tumbuh atau bangkit ya, yang secara tidak langsung Fajar dan pemirsa ini juga bisa memberikan angin segar atau dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Dan memang reboundnya kembali perekonomian Amerika Serikat ini salah satu penyebabnya adalah adanya stimulus yang diberikan oleh pemerintah setempat, Fajar. Oke, jadi pertumbuhannya tadi 33%, cukup tinggi di tengah pandemi COVID-19 yang hampir mendera begitu ya, lebih dari 200 negara di dunia. Tapi kita lihat ini ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya, Mangi. Ada tambahan likuiditas yang diberikan kepada The Federal Reserve begitu ya, atau Bank Sentral Amerika, kemudian juga stimulus-stimulus yang diberikan utamanya kepada masyarakat juga ternyata diberikan begitu ya, bantuan uang tunai oleh pemerintah Amerika Serikat. Apakah ini juga termasuk menjadi salah satu senjata bagi pulihnya ekonomi Amerika Serikat, Mangi? Iya, memang stimulus yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat ya, ini jumlahnya sekitar lebih dari 3 triliun dolar Amerika, yang memang jumlahnya juga cukup banyak yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang seperti tadi Fajar sudah sempat sampaikan ya, lalu diberikan juga kepada industri penerbangan, lalu untuk menambah likuiditas dari The Fed, yang mana sebenarnya saat ini Amerika Serikat sendiri juga akan segera menghadapi pemilihan presiden yang akan jatuh pada tanggal 3 November 2020. Dan untuk menarik suara ya, atau mendapatkan suara dari masyarakat, akhirnya Donald Trump ini juga menggelontorkan banyak sekali stimulus untuk menarik hati masyarakat agar memilihnya kembali sebagai presiden di pemerintahan selanjutnya, seperti itu Fajar, yang kemudian memang ternyata stimulus yang diberikan ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Amerika Serikat. Namun di samping itu, dengan kembali bergeliatnya perekonomian Amerika Serikat ini juga memberikan dampak yang positif terhadap Indonesia, karena memang
ternyata Amerika Serikat ini merupakan negara terbesar kedua setelah China ya, yang menjadi tujuan ekspor utama dari Indonesia. Oke, jadi dengan pulihnya ekonomi Amerika Serikat, bisa kita katakan ini menjadi sinyal positif atau mungkin harapan positif bagi Indonesia juga. Tapi sebetulnya sejauh mana relasinya antara kebangkitan ekonomi Amerika Serikat dan efeknya terhadap Indonesia, Mangi? Ya, ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ya, di mana pada September 2020 lalu ini untuk jumlah ekspor ke Amerika Serikat itu sekitar 1,69 miliar dolar Amerika. Dan jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 yang hanya 1,62 miliar dolar Amerika, artinya perdagangan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia ya, ini mengalami surplus sekitar 66,8 juta dolar Amerika. Dan kemudian ternyata ekspor yang dilakukan Indonesia ke Amerika Serikat ya di sepanjang Januari hingga September 2020 ini mengalami pertumbuhan sekitar 2,99%, yang mana barang-barang yang diekspor ke Amerika Serikat ya antara lain ini ada barang-barang manufaktur, kemudian ada alas kaki, kemudian ada barang komoditas ya seperti karet, lalu juga ada tekstil yang memang menjadi barang utama yang diekspor ke Amerika Serikat. Oke, jadi memang dari nilai ekspornya sendiri bisa kita highlight begitu ya, itu akhirnya menjadi potensi untuk Indonesia ke Amerika Serikat. Sementara tadi salah satunya yang Anda sebutkan ada tekstil di sana begitu ya, dan juga industri manufaktur tentunya. Tapi jika kita lihat dari dalam negeri ini juga menjadi salah satu sektor yang terdampak. Sebetulnya seberapa besar sih dampak dari pandemi COVID-19, terutama meskipun kita lihat tadi datanya cukup positif ekspor ke Amerika Serikat bagi industri manufaktur dan juga tekstil dalam negeri, Mangi? Ya, kita ambil contoh salah satu saja ya, yaitu industri tekstil atau TPT ya, tekstil dan produk tekstil, di mana sebenarnya untuk industri tekstil sendiri ini juga sudah mengalami hantaman yang cukup berat dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China, yang kemudian ketika memasuki 2020 ini kembali terhantam oleh adanya pandemi COVID-19 yang semakin membuat industri TPT ini tercekik, yang akhirnya menurut data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia ini terjadi pengurangan pekerja ya, itu sekitar 2,1 juta pekerja dan terpaksa sekitar 80% pekerja ini juga dirumahkan, yang mana adanya pandemi COVID-19 ini juga membuat permintaan akan tekstil dan pakaian juga menurun karena beberapa pusat perbelanjaan di Indonesia lalu seperti mall begitu ya, ini sempat menutup karena memang diperintahkan oleh pemerintah setempat. Dan memang produksi tekstil sendiri di sepanjang 2020 ini mengalami penyusutan sekitar 90%, Fajar dan juga pemirsa. Padahal di sepanjang 2015 dan 2019 untuk ekspor tekstil sendiri ini mencatatkan pertumbuhan sekitar 1,99%. Kemudian ketika memasuki 2020, terutama di triwulan 1 2020, ini untuk ekspor TPT sendiri ya, ini menurun sekitar 16,6%, yang kemudian sebenarnya dengan bangkitnya perekonomian Amerika Serikat diharapkan bisa membantu perekonomian Indonesia, terutama dalam kinerja ekspor tekstil tadi ya, karena memang Amerika Serikat ini menjadi negara tujuan nomor 1 bagi ekspor tekstil di Indonesia. Oke, tapi adakah kemudian data pendukungnya juga, Mangi? Mengingat kita harapkan Amerika Serikat bisa menjadi salah satu motor pendukung pertumbuhan industri tekstil Indonesia. Apakah kemudian ada data-data yang menunjukkan hal tersebut? Iya, ini berdasarkan data yang saya dapatkan untuk total ekspor di 2019 ekspor TPT ya sebesar 60%. Untuk Amerika Serikat sendiri ini menyerap sekitar 36,21%. Yang kemudian Jepang ini menyerap sekitar 10,34%. Kemudian China menyerap sekitar 6,03%. Yang kemudian Korea Selatan ini menyerap sekitar 4,79%. Dan Jerman menyerap sekitar
yang memang artinya Amerika Serikat sendiri ya menjadi negara tujuan ekspor TPT nomor 1 bagi Indonesia, dan ternyata nilai ekspor TPT ke Amerika Serikat ya di tahun 2019 ini mencapai 12,5 miliar dolar Amerika, dan kemudian ternyata untuk industri TPT sendiri ini merupakan industri padat karya yang ternyata menyerap sekitar 3,7 juta pekerja di Indonesia. Dan sebenarnya Indonesia juga berharap ya dengan kembali bergeliatnya perekonomian Amerika Serikat ini dapat secara tidak langsung membantu perekonomian Indonesia terutama dalam kinerja ekspor. Dan ternyata selain itu Fajar dan juga pemirsa, Amerika Serikat ini merupakan negara terbesar ke-7 yang melakukan penanaman modal asing di Indonesia setelah Jepang, Singapura, dan juga negara-negara lainnya. Oke, jadi dari kacamata ekspor itu bisa kita harapkan Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan ekspor utama Indonesia. Pulihnya ekonomi Amerika Serikat bisa kita harapkan bisa memperbesar porsi ekspor Indonesia. Tapi tadi data yang Anda sebutkan terkait data dari BKPM, nilai investasi Amerika Serikat sepertinya cukup besar juga ke Indonesia, Mangi. Apa yang bisa kita lihat dari data ini? Iya. Dari data-data yang saya dapatkan memang pada kuartal ketiga 2020 ya untuk ekspor maksud saya untuk investasi yang dilakukan Amerika Serikat ini memang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan di kuartal 2 2020. Namun sebenarnya ada satu hal yang juga harus dicermati oleh Indonesia ya, di mana sebenarnya Indonesia juga tidak bisa berharap 100% terhadap ekspor atau kembalinya bergeliatnya perekonomian Amerika Serikat. Karena mengingat saat ini ya Fajar dan juga pemirsa, Amerika Serikat ini merupakan negara yang memiliki kasus positif COVID-19 terbesar di dunia, yaitu untuk jumlah kasus positifnya ini melebihi 9 juta kasus positif, yang kemudian dengan terpilihnya presiden baru ya untuk Amerika Serikat ke depannya ini bagaimana peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan, apakah nanti akan memberikan kemudahan atau dampak-dampak yang positif terhadap kinerja ekspor yang memang menjadi mitra dagang bagi Amerika Serikat dalam kinerja ekspor. Yang kemudian ternyata reboundnya perekonomian Amerika Serikat yang meningkat ya sekitar 33% secara tahunan di kuartal ketiga ini hanya baru mengembalikan sekitar 2/3 perekonomian Amerika Serikat yang terkontraksi sepanjang tahun 2020 ini, Fajar dan juga pemirsa. Oke, jadi sepertinya perjalanan masih cukup panjang untuk Amerika Serikat begitu. Tapi melihat data-data yang ada, kemudian ini bisa kita harapkan menjadi sinyal positif. Tentunya kita tidak bisa hanya berharap dari faktor eksternal saja, Mangi. Dari internal sendiri, dari pemerintah sendiri, apa kemudian yang semestinya dilakukan untuk juga mengejar pemulihan ekonomi agar juga perekonomian kita bisa kembali berlari seperti sebelumnya? Iya, sebenarnya untuk mengembalikan perekonomian di suatu negara ya di dalam kondisi seperti ini, hal yang harus dilakukan adalah untuk menangani kasus positif COVID-19 di suatu negara itu harus benar-benar penanganannya harus tepat sekali ya. Contohnya untuk di Indonesia sendiri ini bisa melakukan tracing dan juga testing, melakukan testing dan tracing dengan jumlah yang masif ya untuk mendeteksi jumlah kasus positif COVID-19 dan agar bisa melakukan pencegahan dengan secara cepat. Karena memang jika Indonesia ini bisa menangani pandemi COVID-19 dengan tepat dan cepat ya, maka secara tidak langsung perekonomian Indonesia akan kembali bergeliat juga, yang mana nantinya akan berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat, trust masyarakat meningkat, Fajar, karena memang jika melihat pandemi ini sudah mereda atau melandai ya, ini akan mengembalikan trust masyarakat untuk mengeluarkan uangnya atau untuk membelanjakan kembali uangnya.
Oke, jadi kita lihat ini sebagai momentum untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional meskipun kurang lebih kita harapkan faktor eksternal bisa mendukung begitu ya pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tapi semua pihak semoga bisa bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai goals atau target tersebut. Baik, Mangi, terima kasih banyak sudah bergabung siang ini atas informasi dan juga sharingnya. Terima Selamat kasih, bertugas Fajar. kembali. Ya, pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.